Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita akan melanjutkan daripada amalan kita, pengajian kita setiap subuh, dan kemudian kita yaitu jumpa di kitab pada hari Ahad ini, yaitu di kitab Al-Hikam. Kita buka pada halaman 50. Kita buka pada halaman 50. Kita ulang sedikit dari 4 baris dari atas dalam kurung. Perkataan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kita ulang. Dalam kurung 4 baris dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqasahumul haqqa li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum li mahabbatihi wa ma'rifatihi. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbuka mahdzura. Yang artinya, bermula segala hamba Allah itu atas 2 bahagi. Satu kaum yang didirikan hak Ta'ala akan mereka itu bagi berbuat khidmat akan dia. Perhatikan. Dan kedua, kaum yang ditentukan hak Ta'ala akan mereka itu bagi mengasihi dia
bagi mengasihi dia dan mengenal dia. Dan mengenal dia. Itu ada titik di bawah itu. Titik itu seharusnya di atas. Dan mengenal dia. Firman Allah Ta'ala. Tiap-tiap mereka itu kami tolongi sekalian mereka itu. Dan adalah tolong akan sekalian mereka itu daripada anugerah. Atau hatimu ya Muhammad dan tiada ada anugerah Tuhanmu tertegah. Kita ulang mundur. Dan adalah tolong akan sekalian mereka itu daripada anugerah Tuhanmu ya Muhammad, dan tiada ada anugerah Tuhanmu tertegah. Makna tertegah di sini terhalang. Ya, ini kalam Syekh Ibnu Athaillah berupa masih teks Arabnya dan terjemahannya. Dah. Sebelum penjelasannya kita buat pengertian maksudnya terlebih dahulu supaya nanti maksud daripada syarahnya kita mudah akan paham. Kira-kira paham nih enggak yang barusan dibaca? Muhammad mah. Barusan paham? Betul? Hah? Padahal bahasa Indonesia tadi ya. Yang dibaca bahasa Indonesia kan? Cuma yang sulitnya tadi apa? Hah? Wadi yang sulit. Bahas istilahnya, bahasanya. Perhatikan ya. Kalau saya simpulkan pasti bisa nyambung. Ya. Mana nih tulisnya? Bismillah. Insyaallah paham. Cuma sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya enggak tulis Arabnya saja. Saya enggak tulis Arabnya. Nanti Arabnya bisa dilihat di situ, kita baca nanti. Qaumun aqassahum li khidmatihi. Ada satu kaum, kaum ini dibagi dua. Ya. Qaumun aqassamahum. Kaum ini dibagi oleh Allah Ta'ala. Haqqa Ta'ala. Allah bagi dua kaum. Golongan. Bahasanya enaklah. Golongan aja. Allah bagikan yaitu dua golongan. Golongan pertama mereka itu khidmat. Golongan kedua mereka itu mahabbah atau ma'rifat. Sudah bisa nyambung? Sudah? Nah. Allah bagikan golongan ini golongan kaum atau golongan bahasa Arabnya qaumun.
qaumun. Ya. Allah bagikan kaum terbagi dua. Pertama, khidmat. Yang kedua, mahabbah atau dia itu ma'rifat. Ya. Apa khidmat, apa mahabbah belum dijelaskan oleh musannif nanti. Yang tadi Arab dan terjemahannya, teksnya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, ungkapan beliau ini, qaumun aqasahumul haqqa li khidmatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah menyimpulkan ini di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat 20. Al-Isra ayat 20. Apa bunyinya dalam Al-Quran? Kullan numidduha ula kullan numidduha ulai kullan numidduha ulai wa haulai min ata'i rabbik wa haulai min rabbik wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbuka mahdura wa ma kana ata'u rabbuka mahdura. Dah. Paham sampai sini? Udah dapat kan? Nah, artinya ini belum nih. Allah bagikan golongan manusia, tingkatannya ada dua. Golongan siapa ini? Apakah kita termasuk di sini atau tidak? Pertama, Allah jadikan hamba itu, kaum itu berkhidmat. Yang kedua, Allah jadikan dia itu mahabbah atau ma'rifat. Karena sesuai dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 20. Kullan numiddu haula'i. Tiap-tiap mereka itu kami panjangkan, bisa. Dan mereka ini min ata'i rabbik, daripada anugerah Tuhan. Artinya Allah berikan anugerah kepada mereka. Tiap-tiap, makna tiap-tiap, khidmat diberikan anugerah, mahabbah diberikan anugerah, ma'rifat diberikan anugerah. Wa ma kana ata'u rabbuk mahdzura. Dan Muhammad, ya Muhammad, tidak ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu anugerah Tuhanmu tertegah dada. Kalau Allah berkehendak, dia datang salat subuh, Allah datangkan. Siapa yang bisa melarang? Wa ma kana ata'u rabbuka mahdzura. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini mengatakan ini bukan hanya sekedar gata. Beliau mengambil dari Al-Quran, dari surah Al-Isra. Jelas ini? Ini masih terjemahan. Kita nanti akan lihatnya. Siapa khidmat, siapa mahabbah. Kesimpulannya gini. Allah berikan kita anugerah, yang mana anugerah ini tidak bisa dihalangi siapapun. Siapapun. Kita memberikan kepada mereka, sampai ke mereka, ayo Pak ngaji, ayo Pak sholat, ayo Pak ini. Tapi kalau Allah nggak berkehendak. Tugas kita nyampai. Tapi kalau Allah yang sampaikan kepada mereka, itu pasti ada. Nah ini Allah membagikan seperti ini, memberitahukan kepada kita, Syekh Ibnu Athaillah, yaitu bahwasannya Allah itu bagikan seperti ini, merujuk ini. Mengapa demikian? Artinya khidmat, artinya mahabbah. Paham ini? Jelas ini? Khidmat dan mahabbah. Mengapa Allah pilihkan? Ini merujuk kalamnya Syekh Ibnu Athaillah pada kalam yang lalu. Apa kalam yang lalu?
La tastahkiranna. Jangan engkau remehkan seorang hamba kan. Apabila dia melakukan satu ibadah, bahwasannya itu yang engkau lihat, jangan amalannya dia itu orang yang tidak nampak, tetapi istiqomahnya itu. Nah ini kalam ini menunjukkan, menegaskan kembali kalam yang sebelumnya. Orang khidmat, Allah yang berikan. Orang mahabbah, Allah yang berikan. Orang ma'rifat, Allah yang berikan. Nah ini berarti bahwasannya jangan remehkan mereka. Ada orang yang kerjaannya berkhidmat saja, itu Allah yang berikan. Masing-masing kita tugasnya berbeda-beda. Malaikat yang diciptakan oleh Allah yang wajib kita imani itu ada 10. Malaikat pertama, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat Ridwan, kemudian malaikat Raqib, Atid, dan sebagainya. Itu 10 itu tidak ada yang sama tugasnya. Ada yang sama? Tidak sama, pasti berbeda. Nah itu Allah ciptakan saja. Nah golongan ini begitu juga di dalam ayat ini. Allah berikan satu-satu. Apa dia? Berbedanya. Ada orang, dia itu beribadah saja. Itu anugerah Allah. Ada orang, dia itu mengangkat senjata saja membela agama. Ada orang, dia itu bersedekah ada. Ada orang, dia menuntut ilmu saja. Ini Allah yang bagi, Allah yang anugerahkan. Orang yang ahli ibadah, jangan meremehkan orang yang ahli ilmu. Orang ahli ilmu, jangan meremehkan orang ahli sedekah. Orang ahli sedekah, jangan meremehkan. Itu ngaji ibadah aja tapi tak pernah sedekah. Tidak boleh. Allah sudah pilih itu. Kalau Allah sudah pilih, siapa yang bisa menegahkan? Tak bisa. Dia lagi senangnya ibadah. Dia tidak bisa. Tak bisa. Allah sudah pilih. Khidmat ini siapa? Ibadah. Ini orang yang melakukan ibadah. Ada yang kerjaannya ini ibadahnya apa sajalah. Ini sudah pilih. Baru kita tahu nanti siapa yang lebih tinggi makomnya. Apakah khidmat, apakah mahabbah nanti ke depan. Tapi ini poin ini dulu. Poin ini dulu bahwasanya Allah bagikan. Bila ditanya, mengapa Syekh Ibnu Athaillah membagikan ini? Bukan mengapa, memang ada di dalam Quran. Atau ini artinya anugerah Tuhan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Atau beri anugerah. Atau itu beri anugerah. Nah, ini dia atau. Makanya nama pengarang kitab ini Syekh Athaillah, anugerah Allah. Athaillah, ini anugerah. Jadi tiap-tiap makna tiap-tiap. Seluruh makna tiap-tiap bagi. Ini khidmat, ini mahabbah, ini ma'rifat. Lihat ayatnya. Maknanya aja udah kullan numidduha. Ada tanwin di sini. Kullan numidduha ulai. Wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbuka mahdzura. Paham nih? Lah, enak. Intinya jangan meremehkan seseorang yang sudah ditakdir, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau dia seorang pengajar, Allah sudah pilih itu. Kalau dia ahli sedekah, Allah sudah pilih itu. Kalau dia rajin mengajarkannya cuma anak-anak saja, ya Allah sudah pilih itu. Itu anugerah Allah. Ada orang dengan tenaga dan pikiran, itu Allah sudah pilih itu. Tapi kita ingin tahu dari ungkapan Syekh Ibnu Athaillah, level yang mana yang paling tinggi di hadapan Allah. Nah, itu dia. Ibarat macam sekolah, kan ada kelasnya. Kita semua satu kelas. Tapi dalam satu kelas itu berbeda-beda IQ-nya, berbeda-beda ilmunya, berbeda-beda pengetahuannya. Itu siapa yang terbaik, itulah yang diangkat oleh gurunya. Paham nih Pak?
Tadi baca kitab nggak paham ya kan? Oke, kita syarahkan. Ini syarahkan bukan saya. Oke, di kitab ini kita syarahkan, kita pahamkan. Maka satu kaum itulah didirikan hak Ta'ala akan mereka itu berbuat khidmat akan dia. Paham sampai sini? Sudah bisa nyambung? Satu kaum. Nah. Maka yang satu kaum itu, ini keterangan di atasnya, syarahnya nih. Maka yang satu kaum itu telah didirikan atau telah ditetapkan, ditegakkan oleh Allah Ta'ala. Akan mereka itu bagi berbuat khidmat akan dia. Sampai kapan? Sampai hingga penuh surga. Mereka itu surga. Itu orang berkhidmat tuh. Orang berkhidmat itu dipilih oleh Allah. Dia ibadah, dia salat tahajudnya. Ada dia dipilih oleh Allah untuk masuk surga saja. Dia ibadah untuk masuk surga. Ya. Bersedekah dia masuk surga. Ada orang yang itu tadi seperti yang kan, dia membela syariat. Siapa itu? Ulama. Kalau nggak ada ulama, nggak ada yang terbela syariat. Ahli ibadah, dia untuk membela diri sendiri, masuk surga. Ulama, dia membela syariat, ditegakkan syariat supaya umat tahu. Supaya umat dapat mendapatkan anugerah. Coba Bapak lihat orang ibadah. Orang ibadah itu disebut apa? Orang rajin ibadah itu disebut apa? Abidin. Abid. Orang yang zuhud itu disebut apa? Orang yang zuhud disebut dengan zahid. Ini mereka untuk diri sendiri ini. Abid, zahid. Itu sholat dia untuk diri sendiri. Supaya jauh dari api neraka. Supaya masuk surga. Khidmat. Ya. Ini memang anugerah Allah. Tidak boleh kita tolak. Dan dia pun tidak bisa menolak. Karena dia rajin. Ada lagi dia cuma mengangkatkan senjata saja. Namanya fisabilillah. Fisabilillah. Mendalami ilmu agama itu cuma sekedar, tapi lebih banyak dia itu menegakkan. Ya, di tempat kita ini para ulama kita ini ada yang tugasnya ini. Walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun min. Mereka itu dari golongan itu mereka berlari, artinya berjuang. Ini dia. Ada lagi selain daripada ini semua, siapa dia itu lagi? Orang yang memegang syariat, membela syariat dengan pena, mengarang kitab, menyampaikan hujjah, ya kan? Mengajarin orang. Ini seorang, yaitu muallim. Masing-masing mereka ini Allah sudah berikan anugerah. Jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Udah dipilih oleh Allah itu. Berduduknya kita di sini, kalau bahasa kita berdirinya kita di sini, itu Allah sudah tetapkan. Bapak duduk sebagai penuntut ilmu, itu Allah sudah tetapkan. Di Lauhul Mahfuz, itu Allah sudah tetapkan. Dahulu kita belum ada berjumpa. Siapa ini, siapa ini, siapa ini, siapa ini. Tidak. Belum pernah kita, ayo ini, temanku nanti mengaji ini, guruku ini. Tidak. Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz siapa itu. Dan Allah sudah tetapkan. Dan ini pilihan Allah. Kalau Allah yang sudah pilih, jangan menolak pilihan Allah. Ya Allah, saya sebenarnya nggak mau saya seperti ini. Menuntut ilmu. Saya mau jadi guru. Ya Allah, makanya kita minta pilihan Allah. Bukan pilihan kita. Kalau pilihan kita, itu bisa salah menurut pandangan Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu memilih, boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik padahal buruk menurut Allah. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk tapi baik menurut Allah. Coba kita pandang salat berjamaah
ngaji. Menurut kita, aduh saya malu, saya nanti dipandang buruk. Padahal di pandangan Allah baik. Ya, itu udah pilihan Allah itu. Makanya yang datang sholat subuh, yang datang mengaji, ini Allah pilih. Kalau Allah pilih, siapa yang berani mentegahkannya? Diri sendiri aja gak bisa. Allah tarikkan itu magnet. Allah berikan anugerah terus di hatinya. Allah bayangkan itu neraka di dalam akal pikirannya. Allah berikan anugerah yang membuat dia melangkah ke majelis ilmu. Ini Allah pilih ini. Allah pilih. Satu, itu kaum yang pertama. Mereka ini penuhi surga. Dan mereka itulah segala orang yang zahid dan orang yang abid. Dah, ini dia. Ya. Jadi belum dibaca udah sampai ke situ tuh. Mereka ini khidmat ini beribadah, bersedekah. Mereka ini adalah orang yang abid. Abid ini ahli ibadah. Zahid ini apa? Berusaha untuk meninggalkan dunia. Berusaha untuk cinta akhirat. Abid dan zahid. Kata dasarnya zuhdun. Kata kerjanya zahada. Orangnya zahid. Nah, itu satu kaum. Kemudian kata Syekh Ibn Athaillah, dan yang satu kaum itu telah ditentukan hak Ta'ala akan mereka itu bagi mengasihi akan dia. Hingga patut mereka itu hampir akan dia. Mengasihi. Makna mengasihi di sini mahabbah. Dan masuk kepada hadiratnya. Dan masuk kepada hadiratnya. Itu disebut al-arif. Al-arif atau orang ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat. Masuk ke dalam hadiratnya Allah. Itu disebut ahli ma'rifat. Dan mereka itulah segala orang yang arif dan segala orang yang ulama. Dah, ya. Golongan pertama sudah ahli abid. Apakah kita termasuk abid? Apakah kita termasuk zahid? Apakah kita termasuk fisabilillah? Atau muallim, mengajarkan, menegakkan syariat, dan dia istiqomahkan itu merupakan pilihan Allah. Golongan yang kedua, kata Syekh Ibn Athaillah, yaitu siapa dia? Kaum yang dikasihi. Itulah dia mahabbah. Atau naik lagi levelnya, yaitu ma'rifat. Siapa ini? Inilah dia, kalau kita bahasa kita, ulama dan waliullah. Jadi para wali itu menembus ma'rifatnya kepada Allah. Kalau orang yang zahid, ini masih ada dunia. Dia berusaha meninggalkan dunia, tapi dunia masih ada. Tapi kalau orang ma'rifat, tidak. Dia sudah terbuka hijab itu. Ini wali Allah. Maka kalau bila kita lihat nanti disebutkan makom yang tinggi, itulah dia mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Jadi kita berusaha ibadah kita munculkan mahabbah, menuntut ilmu kita munculkan mahabbah. Kalau sudah mahabbah, dekat ke ma'rifat. Ini waliullah namanya, bahasa kita. Istilahnya disebut dengan waliullah. Orang waliullah itu tidak lagi dia artinya bersyariat, itu tidak lagi. Itu sudah mengakar, syariat itu sudah ada sama dia. Orang syariat belum sampai ke ma'rifat. Ketika melihat orang yang ma'rifat itu melenceng, itu bisa dapat menyalahkan. Bisa menyalahkan. Masa ada orang waliullah bulan puasa makan? Betul. Pandangan bapak orang awam pasti itu salah. Percuma aja ustaz
percuma aja ini baca kitab, percuma aja waliullah. Kok bisa begini? Dia masih pandangan awam, belum tahu. Allah belum bukakan. Adapun pandangan sewali sesama wali itu terbuka, itu nampak. Ini hakikatnya ilmu nih. Coba lihat, datangin Pak, ulama-ulama karismatik coba. Yang Bapak pelajari dari masjid ke masjid dari luar itu ketika memandang, nggak yakin saya sama kiai itu, nggak yakin saya sama ustadz, nggak yakin. Karena dia orang awam, dia masih abid, dia masih zahid. Tapi kalau dia sudah mahabbah, sudah ma'rifat, ini pasti dia akan melihat, Masya Allah, Allah naikkan derajat beliau. Itu mahabbah. Makanya saya pernah sampaikan itu, bahwasannya apa? Terjadi di Mekah pada dulu, bahwasannya yaitu di Mekah terjadi gempa dan mereng di Ka'bah itu mereng. Saat mereng itu mereng, orang pada miring semua tuh. Maka dilihat itu apa? Ini ada apa nih? Ada apa nih? Lihat. Orang pada nggak tahu, sedang tawaf semua, tak ada yang tahu. Tapi ada yang satu tahu. Satu. Beliau ini waliullah. Saat dia lihat ada belangkon mereng. Gini, Pak. Pas diluruskan, maaf, diluruskan ini. Langsung. Ini makom orangnya. Kalau dipandang orang awam, gila ini. Ya kan? Jadi tidak bisa kita memandang ini. Jauh ini perjalanan ini Pak. Ini saja belum tentu kita bisa dikatakan abid ini. Zahid belum. Setengah abid dah setengah zahid ini. Apa udah termasuk? Jadi abid saja udah syukur ini. Itu pilihan Allah itu. Ahli sedekah itu udah pilihan Allah. Ahli syariat menyebarkan ilmu itu pilihan Allah itu. Jadi jangan buruk sangka kalau kepada orang-orang ini, jangan. Jangan meremehkan kalau kalam Syekh bin Athaillah yang lalu. Dah, mereka itu disebut dengan ulama arif atau waliullah. Paham? Oke, kita lanjut lagi. Dan sekalian mereka itu, siapa mereka itu? Yang disebutkan di atas tadi dua yang dia itu golongan itu. Dan sekalian mereka itu dalam taatnya, maka barang siapa disughulkannya dengan ibadatnya. Syughul ini maknanya sibuk, disibukkan dia ibadatnya. Siapa saja yang disibukkan dengan ibadah, apa saja ibadah yang dia lakukan disibukkan. Bukan disibukkan ini Pak, dibuatkan syughul. Disibukkan saban hari dia ibadah, maka yaitu dalam keridhoannya dan karunia-Nya. Orang yang beribadah melulu. Ibadah ini bayangin jangan cuma sholat saja ya, bukan. Ibadah itu umum bahasanya. Orang yang sibuknya dia itu sedekah saja. Orang ini sibuknya mendalami ilmu saja, menuntut ilmu saja. Orang ini kerjaannya tahajud saja. Semua perkara salat sunat dilakukannya. Itu semua keridhaan Allah. Allah yang ridhokan, Allah yang karuniakan. Jadi jangan saling nyalahkan. Orang yang rajin ini, orang yang rajin, dia nggak bisa, nggak seperti saya. Rajin sholat, rajin waktu, tepat waktu. Enggak, Allah udah pilih itu. Makomnya berbeda-beda, kelasnya udah berbeda-beda. Kalau tidak percaya, pahamin aja ayat itu. Kalau dia nggak percaya, berarti dia menyalahi ayat itu. Allah udah pilih. Saya berdiri di sini, Allah jadikan imam, pilihan Allah ini. Padahal saya nggak ada berkehendak. Nggak ada berkehendak. Saya mau jadi orang biasa, nggak ada berkehendak. Tapi Allah pilih. Allah pilih. Baik, Pak Yadi, Allah pilih itu. Kalau tidak, beliau berharap juga, beringin juga menjadi yang lebih. Jadi imam, ahli ilmu, tapi tidak. Bila berusaha untuk mencapai sesuatu yang telah dipilih oleh Allah, itu namanya nafsu. Namanya nafsu yang tersembunyi. Contoh, saya di sini,
Allah pilihkan. Allah jadikan imam. Kemudian saya kepingin jadi kaya. Saya berdagang. Padahal di sini Allah udah angkat derajat. Saya ingin kaya. Lihat ada orang berdagang, lihat orang kerja PT begini. Ya. Terlintas pikiran saya untuk berdagang, untuk begini, untuk segala macam. Itu namanya nafsu tersembunyi. Ingin dunia. Makanya bila Bapak ditetapkan jadi pekerjaannya itu, di PT, pekerjaan itu anugerah Allah. Jangan berusaha untuk menjadi seperti Pak Yadi, seperti saya. Tidak. Biar Allah yang tentukan. Nah, paham ini? Kalau bahasa orang-orang yang baru-baru taubat lah. Orang-orang yang sinetron itu, biarlah Allah yang tentukan siapa jodoh saya. Biarlah Allah yang tentukan di mana saya melangkah. Padahal kesimpulannya itu dari sini. Dari ini Allah sudah tentukan. Paham ya? Nah, jadi biarlah Allah yang pilih. Mau dijadikan apa, biar Allah pilih. Jadi ahli ilmu, alhamdulillah, itu anugerah Allah. Mendengarkan saja, alhamdulillah. Jangan Bapak pikir berarti baca kitab. Aduh, saya tak bisa baca kitab, tapi saya mendengar saja. Itu anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Padahal orang tua saya tak pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku jadi imam. Tidak ada. Saya tanya, kedua orang tua saya bukan orang ahli ilmu, bukan ahli makrifat, bukan ahli ini. Pesantren aja nggak tahu. Tapi kenapa? Sudah kami dalam satu keluarga, cuma saya yang bilang, ini Allah sudah dirikan, Allah sudah tetapkan. Tinggal kamu syukur atau tidak terhadap apa yang telah kutetapkan. Nah, itu dia. Istiqomahkan itu. Nah, makanya istiqomahkan itu. Jangan pula berharap sudah diberikan ini langsung kepikir kebayang. Enak juga ya jadi pedagang nih ya. Ada untung, katanya ada hadis, bila kita jadi pedagang maka akan terbuka 7 pintu rezeki. Oh kan banyak itu. Ini saya cuma beberapa lah. Gimana mau jadi kaya? Gimana mau beli mobil? Gimana mau? Oh terpikirlah Ustaz nih seperti ini. Misalnya, itu namanya nafsu tersembunyi. Kata Alikam. Lihat nanti di kalam yang kedua. Syekh Ibn Athaillah. Jadi apa yang Allah berikan saat ini, pekerjaan yang diberikan oleh Allah, itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mengantarkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke. Jadi itu kesimpulannya. Dan barang siapa ditentukannya dengan kasihnya, maka yaitu fadlun, anugerahnya. Dan barang siapa yang ditentukan, makna ditentukan dikhususkan, spesial. Berarti ini orang spesial. Kalau bahasa kitab nanti bila dijumpakan ditentukan, itu berarti dalam kitab Arabnya tadi ikhtassu. Ikhtassu artinya khusus. Dan barang siapa yang dikhususkan, ditentukan dengan kasihnya, maknanya mahabbah, dengan mahabbah Allah, maka yaitu fadl namanya, anugerah, kelebihan anugerah Allah. Masya Allah. Beruntung orang yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah dikhususkan. Kamu tak bisa turun lagi, jangan turun lagi. Jadi ulama saja. Jadi ulama udah titik. Jangan coba lagi menjadi orang yang begini, orang yang balik lagi orang awam dulu. Dia ulama, dia aulia, kan aulia ini. Ya, orang yang bisa menyampaikan ilmu itu aulia itu. Pelindung. Yang hakikat aulia itu lain. Yaitu aulia secara syariat, dia lihat ini aulia, mengajak orang mengajak, itu aulia. Karena Allah sudah berikan kelebihan kepada dia, fadl dan karunia. Kalau sudah kita berdiri di situ, ditetapkan, dikhususkan oleh Allah, jangan coba berusaha. Apakah dia itu menjadi seorang ahli bisnis, ahli politik? Jangan. Nafsu yang tersembunyi. Jangan. Coba. Biarlah Allah tetapkan kita itu. Itu udah anugerah Allah yang spesial, tinggi itu. Kalau jadi ulama, jadilah ulama.
Kalau dia jadi aulia, jadilah aulia. Mengayomi umat, udah. Jadilah. Jadilah seorang yang udah dekat kepada Allah. Ini dekat, mahabbah, kemudian ma'rifat. Dari mahabbah ini mendekatin. Dia berdekat kepada Allah. Kalau sudah dekat ini terbuka ijab. Walaupun didindingkan ini dengan dinding-dinding rumah, hatinya ini tahu dia siapa si fulan itu. Karena Allah udah hijabkan, udah terbuka ijabnya. Makanya kalau Bapak datang kepada ulama karismatik, para aulia yang menurut daripada masyarakat bahwasanya orang alim alamah, datang Bapak belum tahu maksud tujuan Bapak, beliau udah tahu. Saya udah pernah ngalamin itu. Kalau kita lihat pandangan secara zahirnya itu bukan ulama. Kayak orang jual sayur, pakaian compang-camping, biasa aja. Orang memandang itu ya bukan ulama, kayak enggak ulama. Malah bapak-bapak yang pakainya seperti ulama, dia tidak. Begitu datang, mendatangi aja sampai dikatakan ada orang itu mendatangi. Kalau baca, kalau enggak mau datang beliau, menjumpai beliau, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, enggak mengunjungin. Oh, langsung begitu masuk, langsung dia kan. Baru nak menyampaikan sesuatu, beliau udah tahu. Ini namanya kalau bahasa orang tua udah putus ma'rifat. Artinya udah sampai dia. Saya bawa orang itu polisi, kawan saya, tapi dia pakai preman, pakai baju biasa. Ini mantan pesantren, jadi dia ingin mendalamin lagi ilmu agama. Walaupun dia polisi, tetapi dia orangnya udah sampai tauhidnya udah mantap ini. Kalau udah saya ngomong ini nyambung aja. Jadi pergi, ayolah kita jumpain ke sana. Udah jumpain sana. Ayo berangkat kami itu 1 jam hanya untuk melihat beliau 1 jam ya Pak. Itu belum lagi ilmunya ya, hanya melihat wajah beliau aja itu berjuang itu. Melihat wajah aja. Yang penting sinaran wajah beliau makrifat itu turun ke kami. Sedikit, setidaknya setetes sajalah ya, setitik aja. Akhirnya dia bawa. Duduk kami semua. Itu ada 3 orang. Pas ditanya, anak tugas di mana? Loh, kok tugas tahu dia? Kok cuma tugas? Padahal dia pakaian biasa, bukan pakaian dinas. Ulama ini selesai tanya, tugas di mana? Dan dia bahasa Indonesia, nggak mau dia dengan bahasa itu. Yang dia gini, yang polisi ini kan nggak pandai. Saat ditanya itu, tugas di mana? Pistolnya kan di dalam, mana yang tahu dia? Udah sengaja. Ditanya, oh di lantas. Itu kejut ya. Kok tahu dia? Itulah, nggak bisa makom kita sampai sana. Kita cuma berusaha mencintai orang yang sudah sampai kepada Allah. Itu aja. Kita cintai orang yang sudah sampai kepada Allah, maka setidaknya kita akan mendapatkan. Jadi oleh karena itu Allah sudah pilih itu. Nah, kalau sudah dipilih sama Allah, biarlah Allah yang nentukan. Jangan sampai berusaha untuk pindah dari kedudukan ini, pindah kedudukan di sini. Kedudukan di sini menjadi seorang ahli bisnis. Kedudukan di sini pindah menjadi seorang yang ahli dunia. Kan dunia ini. Ahli dunia. Ingin masyhur, ingin namanya terkenal, ingin dekat pejabat, ingin dekat ini. Jangan. Biar saja Allah yang datangkan mereka itu. Kalau mereka datang menjumpai ulama awliya, ini makom awliya ini tinggi. Tapi kalau sudah ulama datang ke sana, itu dia jatuh di kacamata tasawuf. Di kacamata tasawuf parikam. Ya. Jadi oleh karena itu, bila Bapak sudah dihadirkan oleh Allah seperti ini, jadilah seperti ini. Jangan coba terlintas untuk jadi ini, jangan. Berarti nafsu. Biar Allah yang pilihkan. Kalau Allah jadikan kita seperti ya Allah, terlintas dalam hatinya, maka dia ingin seperti itu, biar Allah pilihkan. Berarti doaku terjawab. Bapak tahu enggak? Saat Imam Al-Ghazali itu setiap kali menghadiri majelis ilmu,
Beliau itu selalu berdoa dan menangis. Saat menghadiri di belakang sana berdoa deh. Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi seorang ulama seperti itu. Tangisan orang tua itu luar biasa. Macam mana anak mau jadi ulama? Orang yang dia ambil ilmu, dia enggak ada rasa cinta. Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi seperti ini. Seperti ulama depan ini. Sampai menangis. Padahal sedang ngaji, tangan begini-gini. Nah, berhasillah Imam Al-Ghazali menjadi seorang ahli ulama. Ahli fiqh, ahli tauhid, dan ahli tasawuf. Dan menghafal hadis-hadis sehingga menjadi ahli rijal. Itu akibat dari orang tua. Maka peranan orang tua itu benar. Peranan orang tua itu sangat dibutuhkan. Ilmu anak belajar dengan ustaz. Nah, dengan ini orang tua tidak ada hubungan connect dengan hati orang tua nih, nggak akan masuk, nggak akan masuk. Ilmu dapat, tapi ma'rifat tak dapat, hikmah tak dapat. Jadi harus dikonekkan ini. Jangan ada rasa benci, jangan ada rasa dia seuzon, jangan. Putus sanad ilmu secara hikmah. Itu kata Al-Hikam. Cobalah Bapak antarkan pesantren. Coba bencikan itu guru-gurunya ini. Guru ini, gurunya. Menurut kita itu salah, tapi menurut guru itu benar. Jangan. Dulu kita, kalau kita ada salah dengan guru, ngadu sama orang tua, malah orang tua tabok lagi. Memang kau yang jahat. Ya kan? Memang kamu. Nah, ada. Kalau sekarang mengadu anak langsung begini ini, langsung datang. Memang Ustaz. Itu tidak. Bukan ahli ilmu itu namanya. Kita sudah serahkan. Saya serahkan zahir dan batin anak saya untuk dididik, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun dilakukan guru, selagi itu bermanfaat untuk akhirat, maka dukung. Nah, inilah dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala makom-makom kedudukan. Nah, tinggal kita, makom mana kita? Cuman kita yang bisa mengetahui apakah kita seorang abid, apakah kita seorang zahid, apakah kita seorang ahli sedekah, apakah kita seorang penuntut ilmu, apakah seorang muallim, yaitu pengajar. Kalau sudah demikian, berarti Bapak Allah pilih. Allah pilih. Jangan coba menolak pilihan Allah. Jangan coba. Kalau coba menolak pilihan Allah, berarti kita yaitu mengingkari daripada yang telah dipilih Allah. Yang kedua, kalau Allah sudah spesialkan dia jadi ulama, ahli ma'rifat, ahli mahabbah, ahli arif, awaliyullah, maka jangan coba pindah kepada tempat yang lain. Sudah ditetapkan oleh Allah. Dia jadi ulama. Orang-orang mengambil ilmunya. Dia mengajar sana, mengajar sini. Suatu saat terdengar bahwasannya dia menjadi seorang bisnis. Seorang dia di hari ini. Jangan. Berarti nafsu yang tersembunyi. Berarti ada nafsu yang jahat. Kata Syekh Ibnu Athaillah. Itu di kalam yang kedua. Bisa periksa kembali. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dipilih oleh Allah. Dan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali penjabaran tentang kalimat-kalimat ini. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.